Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, hari ini semuanya ada dalam keadaan sehat-sehat kan? Ya, kita berharap semuanya kita ada dalam keadaan baik, ada dalam keadaan sehat. Adik-adik, hari ini kita akan beribadah kembali. Kita bertemu di dalam ibadah kita, masih dalam ibadah online karena keadaan dan situasi kita belum memungkinkan untuk kita bisa berkumpul bersama di gereja. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik sudah mempersiapkan hati dan pikiran. Adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya. Sebelum kita membaca firman, kita mau bernyanyi dulu. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan pada hari ini. Kita mau bernyanyi dari lagu pujian Hatiku Percaya. Kita nyanyikan bersama. 2, 3, ya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ya, adik-adik, sesuai dengan ujian kita, dengan keadaan kita seperti sekarang, kita dituntut untuk selalu percaya kepada janji Tuhan. Karena janji Tuhan buat kita anak-anaknya adalah ya dan amin. Segala yang baik, segala yang terbaik disiapkan Tuhan bagi kita masing-masing. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa temani kehidupan kami sampai pada saat ini, sampai pada pagi ini. Kami juga Tuhan sudah bangunkan dengan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang suatu apapun. Kami selalu bersyukur, kami selalu berterima kasih hanya kepada Tuhan saja. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami mau belajar tentang firman Tuhan, kami mau membaca firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, penuhi hati kami dengan Roh Kudus Tuhan. Ajari kami agar firman yang sebentar kami baca dapat kami mengerti dan dapat kami pakai dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, ampunkan segala kekurangan kami, ampunkan segala salah dan dosa kami, agar kami selalu layak meminta kepada Tuhan, terlebih kami layak disebut anak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, bacaan kita pada hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 9. Kakak harap adik-adik semua membuka Alkitab. Kakak bacakan dari sini. 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya.
Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Sampai di sini bacaan kita. Adik-adik, yang menjadi tema kita hari ini adalah percaya walaupun tidak melihat. Tema kita percaya walaupun tidak melihat. Kalau di dalam bacaan kita ini tadi adalah surat Rasul Petrus. Ini kepada jemaat yang kepercayaannya dan keyakinannya sudah berkurang kepada Tuhan Yesus. Petrus menegaskan kembali kepada jemaat itu, kamu telah diselamatkan karena imanmu. Di sini yang menjadi tokoh kita adalah Thomas. Adik-adik masih ingat siapa Thomas? Ya, Thomas adalah salah seorang murid Tuhan Yesus. Thomas yang tidak percaya dengan kebangkitan Kristus. Walaupun teman-temannya, saudara-saudaranya sudah bercerita kalau Tuhan Yesus sudah bangkit di hari yang ketiga, namun Thomas tidak percaya. Kata Thomas, saya tidak percaya kalau saya tidak melihat, dan saya memegang lubang paku yang ada bekas di tangan Tuhan Yesus. Adik-adik, tahu arti iman? Ya, iman itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan namun percaya. Berarti di sini kita bisa mengatakan iman Thomas tidak ada, karena dia tidak percaya kalau dia tidak melihat. Sesuai dengan bacaan kita hari ini adalah percaya walaupun tidak melihat. Tema ini menuntut kita agar tetap percaya kepada firman Tuhan. Janganlah sekali-sekali karena situasi hati kita tidak bahagia, pikiran kita tidak lagi baik, kita tidak percaya. Ini mempengaruhi iman percaya kita. Kalau situasi hidup kita baik, kita percaya akan kehadiran Tuhan. Tapi jika situasi hidup kita sulit dan menderita, kita tidak merasakan kehadirat Allah. Inilah contoh iman Thomas, karena dia tidak percaya kalau dia tidak melihat. Makanya pada zaman sekarang ini juga kita dituntut pada saat ini, di zaman kita sekarang, waktu ini kita semua sudah ada beberapa minggu tidak bertemu di rumah Tuhan, tidak bertemu di gereja, di sekolah minggu karena situasi dan keadaan. Tetapi dengan bacaan kita hari ini, kita dituntut kita selalu percaya dengan kebangkitan Kristus. Iman percaya kita yang akan menyelamatkan kita, sama dengan bacaan kita tadi di dalam 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 9 mengatakan, iman percayamu lah yang akan menyelamatkan jiwamu. Tentu kita semua, adik-adik kakak semua juga mau diselamatkan, karena keselamatan itu ya dan amin yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Kita mau, kita akan mendapatkan keselamatan itu. Jadi berpegang teguh, kita harus selalu percaya. Dengan keadaan apapun, kita tahu
Tuhan yang selalu menemani kita, Tuhan yang selalu menyertai kita. Buat adik-adik yang sedang ulangan, semangat, semangat dan semangat. Tetapi di balik semangat itu harus belajar yang tekun dan minta pertolongan kepada Tuhan, agar Tuhan memimpin dengan Roh Kudus-Nya adik-adik bisa melalui ulangan-ulangan yang diberikan. Walaupun melalui online, kita berharap akan mendapatkan hasil yang baik, nilai-nilai yang baik semua, yang bisa menyenangkan hati orang tua, terlebih-lebih bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya adik-adik, jadi kalaupun keadaan kita seperti saat ini, mungkin adik-adik rindu kepada teman-teman, kakak-kakak juga, kakak sekolah minggu juga rindu kepada kalian semua. Tapi tidak mengurangi sukacita kita. Tuhan yang memenuhi hati kita dengan Roh Kudus Tuhan. Tuhan yang memberikan sukacita kepada kita pribadi lepas pribadi. Kalaupun kita beribadah melalui online, tetap nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih kakak hanya sampai di sini berbicara tentang firman Tuhan. Biarlah firman ini bisa menguatkan bagi kita masing-masing. Iman percaya kita harus kita pegang agar kita akan mendapatkan keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Terima kasih. Adik-adik, sebelum kita berdoa, kita kembali memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu pujian Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, firman yang sudah kami dengar, firman yang sudah kami baca. Tuhan pimpin kami, Tuhan ajar kami, agar apa yang kami pelajari pada hari ini dapat kami mengerti dan dapat kami pakai. Tuhan pimpin kami senantiasa agar kami tidak seperti Thomas, agar iman kami adalah orang yang percaya walaupun tidak kami melihat. Kami percaya kebangkitan Tuhan yang sudah bangkit dari kubur untuk menyelamatkan kami semua anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa buat adik-adik kami yang pada saat ini, mungkin minggu-minggu ini yang sedang ulangan, yang kenaikan kelas, begitu juga yang kelulusan. Kami percaya tangan Tuhan yang memimpin adik-adik kami pribadi lepas pribadi. Tuhan yang mengajari mereka agar mereka dapat mengerjakan soal-soal ulangan yang diberikan oleh gurunya. Kami berharap mendapatkan nilai yang baik. Adik kami yang naik kelas akan naik kelas, adik kami yang lulus akan lulus dan akan dapat melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau serahkan seluruh adik-adik kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, kehidupan kami menjalani minggu yang baru ini, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ajar kami agar kami selalu dapat berbuat baik. Ajar kami dapat hidup seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami, agar kami selalu layak disebut anak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.